ya gue menyimpan rongsokan sebenarnya sebagai benda, tapi sebagai kenangan dia sangat berharga gitu. Tapi Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. gimana ya caranya ngerapiin kenangan? Emang kenangan tuh kadang-kadang berantakan, makanya dia muncul terus ya. Emosi kita tuh kadang gak terurai karena kita gak bisa bicara dengan diri kita sendiri. Masalah kita tuh jadi rumit gitu, dan kita tuh jadi malas mendekatkan diri kita dengan kenangan itu sendiri. Kenangan itu juga kerap kali berantakan dan pada akhirnya mengganggu keseharian kita. Untuk itu menurut gue kita perlu merapikan kenangan, karena mungkin memang merapikan kenangan bisa jadi proses yang sangat emosional dan rumit. Tapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengelola kenangan kita jadi lebih baik. Nah ini gue sedang mencoba menerapkan ini ya, karena mau akhir tahun nih. Jadi gue lagi mencoba merapihkan kenangan, mana yang perlu gue simpen, mana yang kayaknya ditaruh di folder yang jarang gue buka aja deh gitu kan. Mana yang ini jadi top priority gue untuk sering gue ingat gitu-gitu. Nah yang pertama tuh pilih metode yang sesuai dengan kita. Ini pernah gue pakai dan sekarang agak jarang karena waktunya susah, tapi ini pernah gue pakai, yaitu menulis jurnal. Coba deh tulis kenangan kita secara detail. Ini bisa jadi cara yang baik buat kita ngelepasin emosi dan dapat perspektif baru. Bikin juga album foto atau video. Jadi susun foto atau video jadi album yang tematik dan kronologis. Ini bisa ngebantu kita ngelihat perjalanan hidup kita secara visual. Terus bikin karya seni. Jadi ekspresikan kenangan kita tuh lewat lukisan, puisi, lagu, atau bentuk seni lainnya. Dan berbagi cerita, ini yang sekarang gue lakukan di Logika Rasa sih. Jadi cerita kenangan kita kepada orang lain. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman sulit mengungkapkan di sosial media gitu, teman-teman bisa cerita ke teman terdekat atau orang terdekat. Dimana mendengarkan diri kita sendiri menceritakan pengalaman itu sebenarnya bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap kenangan-kenangan kita. Nah, ada menurut gue beberapa klasifikasi gitu ya tentang kenangan. Yang pertama tuh kenangan indah. Jadi simpan kenangan indah sebagai sumber inspirasi dan kebahagiaan kita. Tapi ada juga itu kenangan menyakitkan kan ya. Jadi akui juga bahwa ya contoh nih selama setahun nih 2024 ini ada juga gitu kenangan yang menyakitkan dan itu jadi bagian dari hidup. Coba deh buat belajar dari pengalaman tersebut dan perlahan coba melepaskannya. Ini agak susah sih, gue juga ada beberapa kenangan yang kok tambah pengen dilepas malah tambah inget ya. Terus ada juga kenangan netral. Nah kenangan ini tuh gak ngasih dampak emosional apapun. Jadi kita bisa milih untuk nyimpen atau lupa gitu. Lupain aja gitu, ada juga. Nah sebaiknya memang di akhir tahun ini di waktu-waktu yang reflektif ini kita bisa menyimpan kenangan dengan bijak. Contohnya dengan ya cara tadi ya digitalisasi gitu. Coba pindai foto-foto lama atau scan dokumen penting. Ini tuh bisa ngebantu menjaga keawetan kenangan kita dan memudahkan kita untuk mengakses kembali. Terus pilih yang penting. Nggak semua kenangan itu perlu disimpan secara fisik. Jadi pilih yang benar-benar berharga buat kita. Habis itu buat ruang khusus. Jadi kasih tempat khusus untuk menyimpan kenangan kita. Kayak kotak kenangan atau album foto. Nah lepasin yang gak perlu. Buang atau donasikan. Kalau misalnya ada barang yang udah gak bernilai atau sentimental lagi, jangan ragu untuk buang dan mendonasikannya. Siapa tahu yang udah gak kepake buat kita itu sangat kepake untuk orang lain. Bisa juga disimpan secara digital. Jadi kalau misalnya kita kesulitan membuang barang secara fisik, coba simpan foto digitalnya sebagai pengganti. Kita pernah nih, ini gue lakukan waktu gue menjual hadiah pertama bokap gue. Dulu gue dikasih mobil kecil gitu waktu kuliah. Bokap gue sekarang udah meninggal. Dan waktu gue tahu bahwa mobilnya udah rusak, itu kayak ya gue menyimpan rongsokan sebenarnya sebagai benda. Tapi sebagai kenangan dia sangat berharga gitu. Tapi akhirnya gue foto mobil gue dan gue foto bareng sama mobil gue, dan akhirnya gue memutuskan untuk melepaskan mobilnya gitu, karena secara kemaslahatan dia sudah lagi tidak berfungsi optimal, tapi secara kenangan itu yang sulit tergantikan. Tapi gue ngerti itu memang sulit karena kita
harus terima prosesnya. Sedangkan menerima proses itu butuh waktu. Ngerapin kenangan itu proses yang butuh waktu dan kesabaran. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya emang udah akut dan susah banget ya cari bantuan profesional. Kalau misalnya kita ngerasa kesulitan untuk ngatasin kenangan yang menyakitkan, jangan ragu untuk nyari bantuan dari seorang terapis. Gue punya tips tambahan sih tentang ini, yaitu coba deh mulai dari yang kecil. Jangan coba merapikan semua kenangan sekaligus dalam satu waktu. Itu agak susah ya dan agak lama biasanya. Coba lo pindahin semua memori handphone lo yang penuh aja tuh susah gitu. Emang dia perlu berkala. Jadi mulai dengan bagian yang paling mudah, terus coba cari dukungan. Bicarakan dengan teman atau keluarga tentang apa yang lagi dirasain. Mungkin itu jadi bisa mengurai kenangan mana yang pengen kita simpan, kenangan mana yang kita pengen letting go aja gitu, kita lepasin. Terus jangan lupa juga jaga diri. Pastiin kita cukup istirahat dan makan sehat selama proses ini. Karena penting buat diingat kalau merapikan kenangan itu bukan berarti melupakan masa lalu. Ini adalah cara untuk memproses pengalaman hidup kita dan melangkah maju dengan lebih baik. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya.